فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu, maqalah yang ke-9. An Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, an Abdullah wa an Amrin khamsun man kunna istama'na fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Di sini kalau dilihat kalimat doa yang ada di belakangnya pakai anhuma. Biasanya ketika disebutkan nama sahabat itu radhiyallahu anhu, Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab
radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini ada radhiyallahu anhu. Nah, ketika ada radhiyallahu anhu berarti doa ini ditujukan kepada dua orang. Kalau anhu itu sendiri, ya, kalau anhu dua orang. Kepada siapa? Kepada Abdullah dan Ammar. Jadi anak dan bapaknya langsung terkena doa ini. Seperti misalkan An ibni Umar radhiyallahu anhu, An ibni Abbas radhiyallahu anhu. Jadi yang kenanya bukan satu tapi kedua-duanya, anak dan bapaknya. Itu Pak ya, bukan salah nulis. Nah, biasanya itu satu tapi ini dua. Makanya dijelaskan di sini an Abdillah wa an Amrin, dari Abdullah dan dari Ammar gitu Pak. Jadi kedua-duanya, bapak dan anaknya. Abdullah bin Amr bin As, beliau mengatakan khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Man, barang siapa, khamsun, ada 5 hal, man kunna fihi, barang siapa yang 5 hal tersebut ada pada orang tersebut, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka bisa dipastikan orang tersebut termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Yang namanya dunia bahagia dunia akhirat itu keinginan kita semua. Betul Pak? Kalau saya tanya nih semuanya, ya, insya Allah keinginannya itu sama. Keinginannya itu pasti ingin bahagia dunia dan akhirat, ingin sukses dunia dan akhirat. Sebab doa yang menjadi penutup dari sekian banyak doa yang begitu panjang di doa, depan berdoa pasti ujung-ujungnya Rabbana. Iya Pak. Kalau begitu kenapa panjang-panjang? Itu udah disimpulkan aja di situ. Ini doa sampai 2 doa. Waduh, ya nggak apa-apa juga sih kita berdoa, bagus-bagus saja. Sebab yang namanya berdoa itu ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Paling sialnya orang berdoa jadi pahala gitu aja udah. Ya, sebab doa diperintah oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Cuma kalau kita perhatikan ujung-ujungnya setiap doa, dengerin aja saya Bapak ya. Yang memimpin doa, panjang doanya sebab dipinta, akhirnya disimpulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab begitu Pak, keinginan semua manusia pasti ingin sukses. Cuman kita memang ada lebihnya Pak. Kita ada lebihnya. Orang-orang mukmin itu ada lebihnya. Bukan hanya ingin sukses di dunia saja, ya. Yang terpenting bahkan kita ingin sukses itu di akhirat. Beda dengan orang-orang yang istilahnya tidak mempercayai atau kurang percaya adanya hari akhir. Mereka memanfaatkan hidup di dunia ini dengan semaksimal mungkin, sebab beranggapan bahwa hidup ini yang sesungguhnya di sini. Sebab sebab akhirat itu baru cerita. Akhirat itu baru janji-janji saja. Ya, entah iya atau tidak. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang artinya ateis, tidak mempercayai adanya hidup setelah hidup sekarang ini. Nah, untuk kita ibu bapak hadirin rahimakumullah, bahwasanya ketika kita menginginkan kesuksesan hidup di dunia dan akhirat, kita tidak bisa
hanya berikhtiar untuk hal duniawi saja. Untuk kita sebetulnya banyak konsep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga konsep yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam makalah yang ke-9 ini, Abdullah bin Amr bin As menyimpulkan konsep itu, Pak. Ya, ini asar sahabat. Beliau menyimpulkan bahwasanya barang siapa yang terkumpul ya 5 hal pada dirinya, maka sa'idah fid dunya wal akhirah, akan bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, awaluha ayyadhkurallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, selalu berzikir kepada Allah. Dengan menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan hanya satu kali, tapi waktan ba'da waktin. Artinya waktan ba'da waktin itu setiap waktu, setiap saat, setiap ada kesempatan, ya, selalu berzikir dengan melafalkan la ilaha illallah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, intinya salah satu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu yaitu mendawamkan atau mengistiqomahkan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya zikir ini adalah salah satu ibadah yang untuk melakukannya tidak berat, ya, tapi manfaat, fadilahnya, keutamaannya sangat luar biasa. Di dalam beberapa hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah hismi wa man dakhala hismi umina min adabi. Ini hadis qudsi, firman Allah, ya, yang tidak dimuat di dalam Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan bahwa Allah berfirman, la ilaha illallah ismi. La ilaha illallah itu adalah bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhala hisni umina min adabi. Barang siapa yang masuk bentengku, maka dia akan aman dari siksa. Gitu, Pak. Ya, la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dalam hal ini para ulama thariqah menitik beratkan, hampir semua ulama thariqah, ya, menitik beratkan untuk mendawamkan kalimat ini. Ya, barang siapa yang selalu menzikirkan atau mendawamkan la ilaha illallah, diharapkan bahwa akhir kalimat ketika dia menjelang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala teringat kalimat itu. Sebab ada jaminan dari Rasulullah, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dipastikan dakhala jannah, masuk surga. Gampang ya Pak, ke surga ya Pak. Nanti saja mau meninggal Bapak ucapkan la ilaha illallah. Enak benar Pak. Ajaran. Silakan coba. Pak, saya punya cerita. Ini kisah nyata. Kisah nyata teman bapak, bapaknya teman saya.
beliau ini termasuk Ikhwan Tijani. Ya, Ikhwan Tijani. Dari masa muda, ya, maksud muda itu tidak terlalu muda, ya, dari sekitar usia 50-an. Dia masih muda sebab meninggalnya beliau itu hampir 80. Udah hampir 80 lah kurang lebih. Dia mendawamkan amaliyah Tijani yang tetap saja yang dipokokkannya itu la ilaha illallah, dengan konsep yang sudah diterapkan di thariqah tersebut. Ada hailalah, ada wadifah gitu ya, itu selalu didawamkan. Bahkan tambahannya itu bukan hanya zikrullah saja, Al-Quran itu khatam 1 minggu sekali, itu sudah ada. Nah, sudah ada, ya, masya Allah. Terus kegiatannya itu ketika anak-anaknya sudah sudah mafat, artinya sudah punya kerja sendiri, sudah bisa mengurus sendiri gitu Pak ya. Beliau lebih fokus ke urusan akhirat, tidak terlalu memperdulikan urusan dunia. Hanya menikmati masa tua dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak sekalian, menjelang meninggal beliau jatuh sakit dulu, lumayan agak lama ya sakitnya, sampai-sampai ketika sudah repot, akhirnya sepakat anak-anaknya dibawa ke Al-Islam, sebab sudah mulai tidak ingat, dibawa ke ICU. Nah, kebetulan di ICU itu kan biasanya tidak boleh ditemenin Pak, harus sendirilah istilahnya. Nah, teman saya ini memaksa ke dokternya untuk menemani, sebab kondisinya sudah setengah tidak sadar, napas ada gitu ya, cuman kadang dipanggil juga tidak menyahut. Terus saya ditunggu di situ. Nah, ketika sudah mulai ada gerakan gitu Pak ya, ada gerakan, dicoba telinganya dibisikkan sama anaknya. Kalau bahasa Sundanya begini, beliau bercerita itu hampir mau menangis juga. Ya, berceritanya hampir mau menangis, saking kagetnya gitu. Ketika dibisikkan, bahasa Sunda, Pak, zikir. Ke telinganya, Pak, zikir. Apa jawabannya Pak? Sambil agak membukakan mata, terus melihat ke anaknya sambil ngomong Pak, walaupun pelan. Nah, zikir ya. Coba ini ceritanya segitu aja Pak. Cuma jadi apa? Patokan buat kita. Kan kalau hadisnya tadi enteng Pak. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia dipastikan masuk surga. Tapi ternyata untuk berzikir kepada Allah di penghujung hidup kita, ya, utamanya dalam keadaan sakaratul maut, itu bukan hal yang mudah. Masih dina film atuh Pak, dina film lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung setting gitu kan ya. Menimpang gitu kan ya Allah ya Karim. Nah, di cerita orang tua teman saya tadi Pak, dia itu sudah istiqomah, sudah biasa ya mendawamkan kalimat la ilaha illallah itu ya, dan di sela-sela waktu senggang baca Quran itu 1 minggu khotam 1 kali Pak ya, masya Allah.
Dan setiap khotbah satu kali dia niatkan untuk kesuksesan anak-anaknya juga gitu Pak. Nggak doa itu. Ketika mau meninggal diingatkan sama anaknya, Pak dikir, malah bertanya, naon dikir teh? Teh mau osok. Ya, eta maksud dalam mikir teh adinya gitu teh. Ya, ngomong tarara. Nah, berat lisan teh Pak. Jangan dianggap enteng. Ya, maksudullah itu. Makanya para ulama-ulama tasawuf mendawamkan itu diharapkan ada pertolongan di akhir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata salah satu pertolongan yang Allah berikan kepada beliau, salah satu anaknya yaitu teman saya itu memaksa ke dokter dan diizinkan di sini. Ya, diizinkan. Nah, ketika bilang naon dikir teh, dia kan aku mau nangis. Mencek bahasa kasar nama, kan bapak aing teh bukan mikir, tinggalnya aku mikir segala gitu pokoknya. Sampai di situ Pak. Akhirnya dia tuntun la ilaha illallah. Nah, ketika dituntun itulah Pak, dikarenakan ada kebiasaan, dia ingat, akhirnya dia lancar mengikuti sampai tidak bersuara. Di akhir kalimatnya la ilaha illallah. Itu untungnya Pak, karena sudah dibiasakan. Ada lagi ini tetangga teman saya. Ini kisahnya Pak, bukan main-main itu Pak, Masya Allah. Dikarenakan preman Pak. Bapak tahu preman? Preman itu jelema prek dina kaimanan. Itu ya preman. Itu anu prek dina kaimanan Pak itu. Jadi seiman da bagus. Lain orang bebas sebenarnya. Nah, kita lagi untuk preman. Jadi jelema geus prek dina kaimanan. Dan zikir yang biasa dilafalkannya itu Pak, zikir yang dilafalkannya itu adalah kancing coplok. Ya, tong dijelaskeun teh atuh sing ngarti we lah. Ya, kancing coplok lamun sagala teh kancing. Wih, masyaallah, dawamnya luar biasa Pak. Ya, tiada hari tanpa mengucapkan kalimat itu. Dalam segala termobrol eta keluarna kamu keramak-kamakan. Masyaallah. Ya, apa yang terjadi Bapak sekalian? Ini sangat memalukan keluarga ini. Sangat memalukan keluarga. Ya, di akhir hayat itu dia mengalami kecelakaan. Ya, kecelakaan. Yang ternyata dari efek kecelakaannya itu dia itu selalu merasa kesakitan. Itu. Nah, ketika sedang sakit itulah tidak sedikit tetangga, keluarga dan teman-teman yang menjenguk gitu Pak. Ya, walaupun preman kan temannya membaca gitu Pak. Dan melihat orang tuanya, itu dikarenakan melihat orang tuanya banyak juga yang melayang gitu Pak. Masya Allah, itu setiap melayang Pak. Ya, ketika merintih kumarurung nanti di barengan yang ya gitu lah bilang dia datang mengomentari contohnya itu kan ada memalukan ya, sampai ketika di akhir dia meninggal di hari itu jengkel orang tuanya itu Pak ya, ketika banyak yang melayat itu kalimat terus keluar, kalimat itu menjadi lancar ya, sebab memang terhidup lagi itu yang didawamkan sampai ditutup sama tangan oleh orang tua. Mencek bahasa orang masih ada istighfar yang begitu baik sampai ditekan sampai pusing gitu Pak. Ya, mulutnya tadi gini. Istighfar digegel Pak. Kumaha we? Mau dilapatkeun atuh tukang gegel gitu. Ditekan gegel, dicabut ayo siap gitu. Nah, ketika dicabut gitu, kalau kamu ditarik les ngantunkeun ari kalimat terakhir kita. Kancing cokok.
ketiga, ini pengalaman saya langsung, ya. Tapi ini hanya jadi ibroh saja buat saya juga, Pak. Saya biasa mengisi kajian di sebelah atas di persanggrahan Korea. Kan jalan ada gini, Pak. Agak nanjak, belok nanjak. Itu ya. Di bawah juga sudah agak nanjak, belok, tikungannya tuh lumayan, Pak. Ya 90 derajat, gitu tak. Langsung nanjak. Masya Allah, Pak. Sebelum sekarang dicor, jalan dulu itu aspal tapi sudah rusak. Jika walungan saat lah ini jalan nanti dari juga. Nah, kajiannya itu maghrib. Saya berangkatnya biasa 5:30, maksudnya maghrib di sana sebab lumayan agak jauh. Nah, di bawah itu, Pak, saya udah lihat bahwa di depan itu ada ibu-ibu lumayan tubuhnya itu lain genut lah, mana-mana gede, denok bleng gitu. Naon disebut nate kalau mencukuran Sunda mah nampa itu bahenol. Nya kan bahenol teh sok ator disebut bahenol teh, kan bahenol itu nama lain dari bedegul itu sebetulnya. Ya, masih sarwa-sarwa kene genut teh kana disebutkeun genut sok ngeunahun gitu mataku bahenol. Ya, memang orangnya sabar tuh, segala bareng. Berarti awalnya kayak gitu ya, Insya Allah. Padahal kendaraan yang dipakainya itu bebek 70 backdual, ya. Memang tenaganya bagus, cuman masalahnya entah kurang paham atau memang dia istilahnya lupa. Pas nanjak itu tidak oper gigi, ya, dipaksakan, Pak. Ya, motor backdual anu numpakanana bedegul, itu Pak, badan awakna teh. Itu pasti tengah-tengah tanyakan, Pak, mati. Kokosodan tak kokosehan sebenarnya teh, ya itu. Ketika kokosehan itu, Pak, kakinya tidak nyampe, akhirnya bluk itu ke sebelah kanan, ya, badannya sebagiannya tertimpa motor itu. Saya di belakangnya, ditanyakan juga, Pak, saya nggak bisa menolong, ya, sebab saya juga pakai motor, gitu, ya. Kalau saya turun nggak bisa, sebab nggak bisa nahan, lagi ditanyakannya, gitu ya. Persis di belakangnya, Pak. Pas begitu jatuh, ya, Masya Allah. Eta mau disebut kenana sabun tadi, Pak. Wah, eta mah ikhfa luar biasa, Pak, panjang eta mah. Ikhfa, nah hiung tarik eta. Nya, ber kokosodan begitu ame ibu. Masya Allah, minta tolong. Susah tuh, Pak, soalnya ditanyakan. Kebetulan yang lain tidak ada, bahkan ada mobil di atasnya. Berhenti dulu mobil juga, ya, itu terus. Panama Pak Abraham juga mengahium kan ada panjang, itu, Pak. Nah, ketika kokosodan itu, Pak, dia melihat sambil kokosodan kayak gituan kali ini persis ke saya, cuma saya pakai peci, pakai sorban. Itu dari menyebutkan kalimat yang tadi, Pak, saking malunya tadi astagfirullahaladzim gitu, ya, manfaat kopiah aja misalkan itu ya. Nuker nyebutkan kalimat-kalimat anu kalator juga gitu ketika melihat berubah, Pak, ya. Cuman saya berpikiran, Pak, Masya Allah, ya, ini kalau sampai meninggal, kecelakaan yang parah, meninggal, kalimat itu jadi penutup menjadi apa? Nah, saya simpulkan berarti kebiasaan itulah yang akan menjadi penutup, Pak. Masya Allah. Allah Akbar. Yang dibiasakan saja susah untuk melakukan, apalagi yang tidak dibiasakan. Tapi kalimat-kalimat yang kotor semacam itu mudah untuk keluar.
Na'udzubillah spontan jatuh yang keluar itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan di ayat yang saya tadi baca, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru, berzikirlah kamu sekalian, menyebutlah kamu sekalian Allah, ya, nama Allah, zikran kasiran di dalam Al-Qur'an, zikir yang banyak. Zikir yang banyak ini tidak bisa dibatasi dengan bilangan. Kalau di sini waktan ba'da waktin, waktu setelah waktu, artinya terus menerus. Nah gitu Pak. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di pagi dan di sore hari. Tasbih termasuk bagian dari zikir. Artinya bahwa menyebut nama Allah itu tidak mesti dengan la ilaha illallah, tapi dengan kalimat-kalimat yang lain. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu pun sama. Cuman dari sekian banyak zikir, ternyata Rasulullah mengkhususkan bahwasanya afdhalul zikri la ilaha illallah, itu Pak. Bahkan untuk menjadikan supaya amaliyah zikir itu tidak kosong, ya, ulama-ulama thariqah sampai memberikan pelajaran tentang zikir itu bukan hanya di lisan saja, ya, tapi di dalam hati juga. Makanya ada istilah zikir jahar, ada zikir khafi. Bahkan lebihnya dari itu ada zikir sirri. Ya, zikir jahar, zikir khafi. Beres dahar terus saya ngopi gitu, kemana-mana. Zikir jahar itu dilisankan. Nah, ini kan ada capeknya Pak. Ya, ada capeknya. Ini bisa terbatas dengan kemampuan. Gitu ya, zikir jahar itu. Nah, untuk mengisi zikir, ya, supaya waktunya tidak banyak yang kosong, maka dizikirkannya di dalam hati. Kalau zikir di dalam hati tidak terlalu capek seperti di lisan. Cuman masalahnya untuk konsentrasi zikir ke situ sulit. Ya, ayeuna ge disiterangkeun kitu, aya dina hatina teh disaragakan teh tadi maulun. Ya, tadi mah teu aya yang jadi ingat kata teh gitu. Da karek di meja gitu kan ya. Alhamdulillah kita mengenai gitu ya. Nah, itu dibiasakan zikir khafi. Ya, zikir khafi. Kalau zikir khafinya biasanya ibu pas sekalian ya tidak sepanjang yang dibacakan oleh lisan. Kalau lisan la ilaha illallah, nah zikir khafinya biasanya Allah gitu. Ya, bahkan kalau yang sudah biasa itu bareng dengan detak jantung. Teng gitu kan, Allah. Tapi itu pun bisa istilahnya terus-terusan berjalan ketika yang pertama biasanya Pak ada talqin. Ya, talqin. Talqin itu diijazahkan langsung dari mursyid. Langsung ditalqin, setelah ditalqin nanti diberikan wejangan, diberikan penjelasan, terus diberikan caranya, metode berzikirnya seperti apa. Setiap mursyid thariqah memiliki metode masing-masing. Ya. Nah, kalau yang berkembang di kita yang banyak diantaranya Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya, Bapak pasti mengenal, Ibu pasti mengenal Qadiriyah Naqsabandiyah. Ya. Itu cara zikirnya Pak, ya, dimulai dari pusar, ya, ditarik sampai ke dimah di sini. Setelah ditarik diturunkan ke sebelah kanan, terus dilempar ke sebelah kiri. Ya, makanya dikira itu kan goyang badannya itu. Loh, kan. Nah, orang yang tidak paham pastinya bukan tripping.
pikir tripping gitu kegoyangan gitu ya, bahkan bisa disebut jika liur sama dikir ada gitu kan gitu ya. Nah, padahal itu ada tekniknya Pak ya, la ilaha illallah. Enggak di sini aja, enggak di mulut saja, jadi dirasa juga ada la ilaha illallah. Illallah itu di dalam, illallah dibandingkan ke hati, illallah. Makanya kalau dikir jahatnya tenaga juga keluar. La illallah. Ini bukan gini. La illallah. Bukan gitu. Ya, bukan hanya di lisan di mulut itu. Ya, semuanya. La. Ada getaran dari dari pusat ke atas. La. Bahkan la-nya itu akan dikeraskan sampai bergetar di sebelah sini. La gitu. Ilaha illallah. Illallah dibandingkan ke sini. Nah, itu rahasia zikirnya. Ini mah hanya teknik saja. Ya, dan itu yang mengajarkannya adalah mursyid thariqah. Ya, di situ. Salah satu upaya untuk bisa dalam supaya bisa istiqomah. Ya, nanti diberikan ramuannya, formulanya. Ini setiap baras pada salam pikir jahatnya sekian. Ya, nanti dikir hobi yang dibacanya ini gitu ya. Kalau dikir hobi nggak bisa saya juga menyebutkannya, itu rahasia pribadi masing-masing. Ya, itu diantaranya Pak ya. Itu diantaranya. Makanya barang siapa yang mendalamkan zikir, nah di sini termasuk sa'idah fid dunya wal akhirah, akan bahagia dunia dan akhirat. Itu dengan menyebutkan, menzikirkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam teknik zikirnya yang diperbanyak itu la ilaha illallah. Nah, Muhammadur Rasulullah itu sebagai penutupnya. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa Pak, kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nu'afu insyaallah taala minal aminina bi rahmatillahi wa karamin. Itu kan biasa penutup zikirnya itu. Lumayan. Apalagi mohon maaf di usia-usia kita yang ya sudah menjelang senja atau memang sudah senja gitu itu harus diperbanyak yang namanya zikrullah, isi hati dengan mengingat Allah gitu Pak ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam satu riwayat Rasulullah SAW beliau bersabda, aksiru zikrullah azza wa jalla ala kulli halin fa innahu laisa amalun ahabu ilallah wala anja li abdin min kulli saj'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Di bukunya ada enggak? Ada. Aksiru, perbanyaklah. Ya, dari situ. Aksiru, perbanyaklah zikrullah, mengingat Allah. Ala kulli halin, dalam setiap keadaan. Berarti setiap waktu, setiap saat. Itu Pak. Tidak bisa dengan jahar, dengan khafi. Itu istilahnya ya. Tidak bisa jahar dengan khafi. Kenapa sampai Rasulullah memerintahkan supaya kita memperbanyak? Sebab dengan banyak Pak, dengan banyak diharapkan salah satu zikir kita itu bertepatan dengan kekhusyuan kita, tepat juga dengan qabulnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau jarang-jarang, sudah jarang sedikit, aduh Pak, sieun naonnya lamun eta sieun melenceng. Pak, kita misalkan mau melempar sesuatu, kalau dengan batu satu lemparan, ini harus betul-betul tepat, harus betul-betul arahnya itu betul-betul dibidik gitu Pak, supaya kena. Cuman yang namanya satu itu ya ating benanting juga gitu ya Pak, ya gitu. Tapi lamun sarau mah aing ayo gitu sugan, kasih hiji-hiji mah
anu ngabanding na harinya pakena. Ya, maka diperbanyak itu salah satu tujuannya, mudah-mudahan dari sekian banyak zikir yang dibacakan itu ada 1-2 zikir yang betul-betul khusyuk, mengena gitu Pak. Itu maksudnya diperbanyak itu. Ya, ini mah sudah sedikit, jarang. Tapi lumayan jeung henteu harus eta disakitu oge Pak. Lamun diukur begitu sakitu juga lumayan. Segitu juga sudah uyuhan gitu lah istilahnya ya. Sebab kita itu banyak dikejar waktu dengan hal-hal yang lain. Tapi beres salat teh ya begitulah. Orang lain Allahumma anta salam, ini Allahumma lantas jalan. Itu jadi lantas jalan beres itu ya. Gitu Pak. Fa innahu laisa amalun ahabbu ilallah wala anjali abdihi. Sebab kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih menyelamatkan seorang hamba min kulli sayyi'atin, dari setiap kesalahan, di dunia wal akhirah, baik keselamatan dunia maupun akhirat, min dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Gitu Pak. Jadi tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih menyelamatkan hamba tersebut dari setiap kesalahan yang diperbuat ya, selain zikrullah. Tidak. Cuma kalau saya mau diperlebar penjelasannya Pak, yang dimaksud dengan zikrullah itu sebetulnya bukan hanya yang dilisankan saja, bukan hanya yang disebut di dalam hati saja. Sebab ternyata para ulama membagi zikir itu 2 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan zikir akbar. Yang kedua ada yang disebut dengan zikir afdal. Nah, gitu Pak. Ada zikir akbar, ada zikir afdal. Dua-duanya zikir. Zikir akbar artinya zikir yang paling besar. Apa zikir yang paling besar? Salat yang 5 waktu. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wala dzikrullah, sesungguhnya mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini adalah dengan salat. Sebab Allah di ayat lain mengatakan, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka salat yang 5 waktu dan salat-salat yang lainnya itu termasuk kategori zikir akbar. Yang kedua zikir afdal. Afdal itu utama. Zikir yang paling utama yaitu la ilaha illallah. Nah, nanti zikir afdal terbagi 3. Ya, ada zikir syar'i, ada zikir toriki, ada zikir hakiki. Duh, jadi tulis malieur nya banyak moal lagi katanya. Kan bae lah Kak. Sok ngajar aku atau udah ngaji ketemu aku teh, kita mau buku ya. Kawas betul. Jadi zikir afdal nanti terbagi 3. Ada zikir syar'i, ada zikir toriki, ada zikir hakiki. Zikir syar'i apa? Zikir yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Zikir syar'i seperti setelah salat misalkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, terus Allahu akbar 33, terus ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau ada yang la ilaha illallah diperbanyak dulu ya, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan zikir-zikir yang lainnya seperti istighfarnya, astagfirullahnya gitu ya, adalah haulanya. Nah, itu zikir syar'i, artinya zikir yang memang ada tuntunannya, zikir syar'i gitu.
yang alhamdulillah kita juga kalau lagi mood gitu ya, itu lagi mood gitu ya, suka juga kita ya bikin gitu ya, telling lah lewat bikin samping ya, saena dewe gitu cek bahasa Inggris nama. Nah kalau dikir torikoh itu metode. Ya metode Pak toriko itu kan jalan yang dimaksud itu adalah jalan menuju Allah. Maka toriko itu bisa diartikan metode pendekatan diri kepada Allah. Maka dikir syar'i yang tadi diolah. Dikir yang syar'i tadi itu istilahnya dibikin formula supaya dikir syar'i tersebut bisa dawam, supaya dikir syar'i tersebut lebih berasa lagi gitu Pak ya, di apa namanya, didesain gitulah bahasa Pak, arah lagi dikir nanti gitu. Maka dikir torik ini yang tadi salah satu metodenya jahar khofi ya, jahar khofi, jahar dikeraskan, khofi di dalam hati. Dari mulai cara pengucapan, posisi duduk itu ada tekniknya Pak. Dikir yang betul itu menurut ulama thariqah di antara Qadhiyah Naqsabandiyah ya, ini posisinya itu posisi duduknya itu tegak ya, cuman posisi dagu di sebelah sini ke kiri gini Pak. Nah gitu ya, kalau dikir kopi. Kalau dikir jahar harus begini ya, lain kira Pak dikirnya malah balik malah itu Pak. Kalau mau dikir kopi gitu Pak, itu pas dikir ragrang sama jalan dulu senang sedih geus teu rasaan gitu Pak, yang terbalik ke konsentrasi gitu. Nah salah satunya untuk supaya konsentrasi, supaya orang bisa merasakan, diberikanlah metode dikirnya agak tegak gitu ya. Dan ini metode diambil dari ayat Quran. Metode ini diambil dari ayat Quran sebab gerakan itu ternyata ada tujuan yang sangat luar biasa. Ya, dari depan dulu Pak. Ya, dirasakan penarikannya dari pusat. Udah ya, tarik melebar ke sini Pak, sampai ke sini. Nariknya ke sini. Ilaha. Nah, lidahnya sebelah kanan. Pas susu di dia Pak, ya, sebelah kanan. Illallah, banting langsung sebelah kiri. Illallah sampai kena ke hati, sebab hati di sebelah sini. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Ya, 2 jari dari susu kita. Kalau Bapak rasakan tuh kayak nyut tertegan ya. Itu di sini. Ya, 2 jari dari sini. Makanya Abah Guru sekumpul saya pernah lihat beliau menjelaskan di dalam sholat saja Pak. Ketika menyimpan memegang tangan kan kebanyakan seperti ini kan tauhid ya. Nah beliau itu 2 di sini. Maksudnya apa? Menjepit hati supaya tidak kemana-mana. Ininya apa simbolnya itu ya, begini 2 salah satunya itu kan termasuk thariqah juga. Nah ulangi yang tadi ya, cara pengucapannya seperti tadi. La ilaha illallah dibanting ke sebelah kiri. Illallah. Kenapa seperti itu? Ini ayatnya benar. Yang menjadi dalilnya kenapa ada metode seperti itu? Ya, ini saya temukan pertama dari penjelasan guru, yang kedua ditemukan di salah satu kitab yang pernah saya baca. Ternyata bukan di kitab yang besar yang saya temukan. Ya, di kitab yang sedang-sedang saja termasuk kecil, itu di dalam Azkiyah. Di situ ada ayat yang menjadi dasar cara berzikir. Oh begini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya. Ketika menjelaskan sumpahnya iblis. Sumpahnya iblis. Ketika iblis oleh Allah Subhanahu wa taala diusir, diturunkan ya ke bumi, juga iblis itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iblis ngomong dalam Al-Qur'an yang Allah ceritakan, "Tsummala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim." Iblis ngomongnya gitu. "Tsummala'atiyannahum." Seterusnya aku, kata iblis, akan mendatangi keturunan-keturunan Nabi Adam. Min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dan dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri. Artinya dia iblis itu akan berupaya bagaimana cara mempengaruhi Bani Adam, bagaimana supaya Bani Adam itu tergelincir, digoda di depan, digoda di belakang, digoda di kanan, digoda di kiri. Artinya dengan berbagai macam cara. Pokoknya Bani Adam harus tergelincir dan harus mengikuti Allah. Cek iblis, cek Gusti Allah pekwa, goda bisa, ya gitu. Silakan saja. Ya, sebab kata Allah Subhanahu wa taala, ya hamba-hamba kami yang beriman itu tidak akan betul-betul beriman. Ya, hamba-hamba yang kami selamatkan itu tidak akan terpengaruh. Gitu Pak. Ya. Datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Ayat yang tadi. Tsummala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim. Tadi saya sebutkan, ya, zikrullah, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah bentengku, kata Allah. Nah, makanya ketika iblis bersumpah seperti itu, ya, akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, diusahakan dibentengi dengan zikrullah la ilaha illallah. Maka pengucapan la ilaha illallah itu, ya, dijadikan perisai diri. Sambil mengucapkan la ilaha illallahnya itu, ya, jaga depan, jaga belakang. Makanya ditarik dari bawah, ya, maju ke depan, kepalanya Pak, la. Nah ini, ya, dari bawah ke atas ke belakang. Pak nyebutkan lana, ditarikkan ke dia, kita rada nggak geter ya berarti deh. Ya, la, berangkat kalau, ya, la. Dan kenapa dijaharkan? Supaya menghilangkan ingatan-ingatan yang lain, urusan dunia buyar. La, itu tarikkan deh. Salah satunya Pak, metode nah. Oh, cenah ngaganggu gitunya. Yang ngaganggu teh Pak, kamu tuh biasa, nugas biasa nanti. Iya nugas. Ya dadang nanggap dangdut ke ganeng begitu dikir, kecil arah kamu kan. Ya, nah sebabnya ada biasa gitu. Gitu. Nah, la. Jadi dari depan ke belakang, tarikan atas dari awal itu. La, gitu. Terus ke sebelah kanan dulu. Ilaha. Nah, ha ini di sini. Ha di sini di belah kanan. Illallah ke sebelah kiri. Jadi dengan metode yang seperti itu diambil dari ayat yang tadi. Zikrullah dijadikan benteng dari godaan iblis tadi. Begitu Pak. Ya. Bisa rasakan untuk lebih absahnya lagi, ini memerlukan talqin dari mursyid. Ya, silahkan datang ke mursyid, bukan ke saya bukan mursyid. Gitu Pak ya, itu anak mursyid tariko bertanggung jawab di sini. Ya, dan itu kalau sudah benar dijawabkan, dibiasakan, ada rasa yang berbeda. Terus terang, ya, la ilaha illallah. Terus kalau biasa, kalau awal-awal itu gerakan kita agak kenceng juga Pak. Ya, loh, maka banyak yang goyang gitu. Ya, gitu. Tapi kalau sudah biasa mah enggak.
diam juga, gerakan yang tadi itu dibayangkan Pak. Terus ya, tak gitu tuh, ya, gak mesti kudu kikiran baik, gitu, ya. Tapi kalau sudah anteng goyang juga, Pak itu teh, ya. Dalam suara dalam, ya. Singkatnya getar gitu. Kenapa? Haknya di sini sifat baik Pak. Di sebelah kanan ini sifat baik, ikhlas, ridho, tawakal, sabar. Di sebelah sini semuanya. Kalau kenapa dibanting ke sebelah sini? Illallahnya diperkeras, dibanting ke sebelah kiri, sebab di kiri sifatnya jelek. Di dia banyak ujub, ria, takabur. Nanti ya itu ujub, ria, takabur. Ya. Malas. Ya, pedit, mumul, kedul, bertengul, ini katanya. Jadi di sebelahnya. Maksudnya illallah itu dibanting ke situ untuk menghilangkan sifat-sifat itu, membuang sifat-sifat madmumah. Itu ya di timur mungkin kurang medan tenggelam gitu kan. Berdah gitu dan supaya menetaplah Allah di situ. Sehingga setelah capek bikin jahat dengan bilangan tertentu misalkan segitu, itu dikir hobi. Nah, ketika dikir hobi sebelah sini, ya, cuman lidah ke atas, di langit-langit. Tarik napas saja, tahan napasnya, bersamaan dengan detak jantung itu. Nah, makanya ketika ditakin itu mursi itu pakai kode supaya bisa bareng, ya, detak jantungnya itu diibaratkan. Nah itu ada nadanya juga. Ajaran itu tadi itu tahu abdi baik aja saya sekalian merasakan saja gitu, masya Allah Pak, ya, sok ditalkin, ya, gitu. Ke mursyidnya di kita alhamdulillah Pak, Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah TQN gitulah istilahnya gitu ya. Ternyata salah satu-satunya Thariqah yang bisa menggabungkan dua thariqah. Sebab Qadiriyah itu satu thariqah, Naksabandiyah juga satu, tapi bisa digabung. Amaliyahnya itu duanya dipadukan. Pertamanya biasa ilahi anta maksudi waridhoka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Langsung dikejar la ilaha illallah la ilaha illallah. Nanti setelah enak itu kencang sendiri Pak. Gimana ya? Kayak bismillahirrahmanirrahim teh ada Pak, gitu teh. Ya, bisa ngebut sendiri. Ulangi lagi seperti di ijazah sekarang. Nggak bisa ada ulang. Ini harus itu mursyid yang gitu ya. Nggak boleh sembarangan. Ya, itu harus ada mursyid dan ke mursyid takib. Insya Allah Pak. Bahkan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai mengatakan cepat mumpung masih ada umur, cari ulama yang bisa mentalkin itu. Ya, kalau kita dikir syar'i, insya Allah kita dikir syar'i ini, ya, sering kita melakukan dan insya Allah berpahala. Sebab dikir diperintah Allah Subhanahu Wa Taala bagus. Cuma nanti ada rasa dan tidak ada itu ada metodenya Pak, ada metode. Dan itu
diambil dari hadis-hadis dan juga diambil dari Al-Quran. Pemahamannya seperti itu. Mangga lah, ya itu mah. Ya, kalau saya memang agak rutin juga ke sana Pak. Ya, ke Suryalaya langsung. Ya, ke Suryalaya. Santai saja, hari libur juga ke sana bisa. Dan Bapak bisa merasakan bagaimana aura zikir ketika sudah dibacakan di tempatnya, merinding bisa nangis Pak. Ya, hati itu Masya Allah. Muncul bahasa Inggris sama kaca, terang kaca. Jadi bahasa Indonesia namanya kacanya. Jadi semacam terenyuh, terenyuh gitu Pak. Ya, iya, bisa menangis Pak. Merindingnya bukan main Masya Allah. Itu diantaranya Pak. Dan waktu luang itu enak untuk dipakai pikir lagi. Ya, kita itu sok ajaran. Insya Allah. Sebab tidak melulu jahat, ada sirnya. Ya, ada sirnya. Ada hobinya begitu. Dan Masya Allah. Ketika sudah basah lisan dengan zikrullah, itulah yang akan menjadikan wasilah atau sababiyah sa'idah fid dunya wal akhirah. Sebab tidak ada yang diingat kecuali Allah. Kalau secara teknik bolehlah, ya saya contohkan yang seperti tadi. Ya, untuk tabarruk, untuk alam berkah dulu silahkan dicoba-coba dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tarik dari bawah ke atas, ya ke belakang, ke kanan, terus ke kiri. Ya, pas kirinya itu agak kenceng kan Pak. Illallah, illallah, la illallah, la illallah. Nah, Bapak kalau misalkan sedang di masjid yang lain, terus ada orang yang diam, tapi suka kedengaran itu sedang berzikir, tapi dikenceng. Jadi ada la ilahnya kan di khotibah di dalam gitu. Tapi suka ada itu sedang berzikir seperti itu. Bahkan kadang-kadang tangannya juga ada yang, nah itu menghitung ketukan pikir hobinya itu di situ Pak. Ya. Insya Allah ini jaminan dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai dan lebih menyelamatkan kepada seorang hamba selain zikrullah. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya mengenai keutamaan zikrullah. Salah satunya Pak, itu 6:30. Kita cepat. Oh iya sama. Salah satunya Pak, di dalam sebuah hadis dikatakan ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, ternyata kawal itu, ucapan itu, ya, itu terbang berubah menjadi gambarannya di dalam hadis itu menjadi burung berwarna hijau. Nah, tuh naik ke atas itu digambarkan di situ si burung itu menyelam di samudra lah, terus naik ke atas, terus burungnya dikibaskan. Nah, dikibaskan sebanyak air yang muncrat dari kibasan itu menjadikan istighfar untuk orang yang membacanya. Jadi la ilaha illallah bandingan berapa istighfar gitu Pak, satu kali itu diantaranya. Ya, maka penghapusan dosa di situ Pak. Min kulli sayyi'ati, lebih menyelamatkan dari segala kesalahan. Itu la ilaha illallah. Nanti ngobrol lebih lanjutnya kalau mau bisa diantar sama saya di ya enggak deh, itu enaknya bareng-bareng. Itu sebab nanti amalnya bareng-bareng, bisa zikir bersama. Aduh, Masya Allah, enak Kak, Masya Allah ya. Itu diantaranya. Kemungkinan untuk sementara segitu dulu ya. Nomor 1 gitu. أستغفر